Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Dengan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, segala kegiatan organ-organ tubuh kita itu dikoordinasi, dikendalikan, diatur oleh yang pertama adalah sistem saraf pada manusia. Yang kedua adalah sistem endokrin atau sistem hormon. Yang ketiga adalah sistem indera kita, alat indera kita. Yang pertama, jika ada orang mabuk di perjalanan, itu berarti otak sini sebagai sistem saraf pusat tidak bisa menerima impuls-impuls saraf dari organ-organ tubuh yang lain. Orang menderita diabetes. Ini diabetes. Ya. Diabetes itu kelebihan kadar gula dalam darah. Mengapa sampai terjadi itu? Karena di sini ada namanya organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Ini berkaitan dengan sistem hormon. Nah, pankreas itu menghasilkan insulin itu untuk mengubah glukosa jadi glikogen. Tapi hormon insulinnya kurang. Organ pankreas tidak bisa memproduksi dengan maksimal hormon insulin. Akhirnya dalam tubuh kita, dalam darah, zat glukosa nggak bisa dirubah menjadi glikogen. Akhirnya glukosanya melimpah dalam darah kita. Itu yang menyebabkan orang terkena diabetes. Itu sistem hormon yang mengatur. Lalu ada alat indera yang ada dalam tubuh kita. Alat indera bisa berupa mata. Ini contoh gangguan pada mata kita. Bisa berupa kulit, bisa berupa organ penciuman, hidung. Nah, ya. Bisa berupa telinga, indera pendengaran, bisa indera pengecap, bisa indera pembau, bisa organ mata. Ketiga-tiganya itu adalah yang mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas tubuh kita. Nah, kita hari ini membahas sistem koordinasi pada manusia, bisa dilihat di LKS halaman 47-50. Tujuan pembelajarannya pada hari ini, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sel saraf pada manusia. Ini adalah sel saraf yang ada pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 3 macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Sekarang kita akan membahas nih. Ini adalah sel saraf yang ada pada manusia. Jumlahnya itu sampai 1 jutaan. Fungsinya apa? Untuk memindahkan impuls saraf dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lain. Misalnya di sini ada batu yang panas atau besi panas. Diterima oleh tangan kita, kulit kita sebagai reseptor. Impuls-impuls saraf nanti akan berjalan dari tangan kita, dari kulit ke otak. Otak atau sumsum tulang belakang ini akan mengirim impuls saraf ke otot yang ada di tangan kita, di kulit kita, agar tangan kita segera ditarik karena panas. Jadi itu melalui sistem saraf pusat otak dan sumsum, ini otak dan tulang belakang. Nah, ini sel saraf kita pada manusia. Ada 3 bagian sel saraf. Yang pertama ini dendrit, juluran pendek dari sitoplasma, cairan dalam sel. Fungsinya dendrit adalah menerima impuls saraf dari ujung saraf yang satu dihantarkan ke sini, ke badan sel saraf ini, badan sel saraf. Ini bagian yang kedua namanya
badan sel saraf. Berfungsi menerima impuls saraf dari dendrit, dikirim kemana? Ke sini. Ini namanya adalah akson atau neurit. Yang ketiga ini, neurit atau akson. Ini juluran panjang dari sitoplasma, dari badan sel. Fungsinya apa ini, neurit ini? Fungsi dari neurit ini adalah menurunkan impuls saraf dari badan sel untuk dikirim ke sel saraf yang lainnya. Jadi ada jutaan sel saraf dalam tubuh kita. Itu 3 bagian sel saraf pada manusia. Selanjutnya ini masih tentang neurit. Ini neurit ya, sepanjang ini sampai sini. Neurit ini dibungkus oleh selubung myelin. Ini selubung myelin yang terdiri sel-sel secawan. Fungsi apa ini selubung myelin? Fungsinya untuk melindungi dan memberi nutrisi bagi neurit atau akson tadi. Bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin seperti ini ya, ini dan ini disebut sebagai nodus Ranvier, yaitu bagian dari akson atau neurit yang tidak dibungkus oleh selubung myelin. Nah, di sini selubung myelin ini bersifat isolator, menghambat impuls-impuls saraf. Isolasi itu kan menghambat aliran listrik. Ketika di sini tidak ada selubung myelin, maka akan terjadi loncatan impuls saraf, sehingga impuls saraf itu makin cepat dari badan sel saraf menuju ke terminal akson untuk dikirim ke sel saraf yang lainnya. Nah, sel saraf ini satu sel saraf, ini berhubungan dengan sel saraf yang lain. Ini sel saraf kedua, sel saraf ketiga, sel saraf keempat. Yang menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain ini namanya sinapsis. Ya. Nah, kumpulan antara sel saraf 1, sel saraf 2, sel saraf 3, sel saraf 4 itu disebut sebagai ganglion. Nah, selanjutnya ini ada 3 macam neuron sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron konektor, yang ketiga neuron motorik. Apa perbedaannya? Neuron sensorik atau afferent ini menghantarkan impuls dari reseptor penerima rangsang yang disebut sebagai alat indera. Mungkin ada organ mata. Di sini ada reseptor. Ada cahaya yang sangat terang sekali. Nanti impuls saraf dari mata ini, alat indera ini, dikirim ke sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Ini sumsum tulang belakang. Nah, ini nanti akan diolah adanya berupa rangsang cahaya yang diterima oleh mata kita. Neuron sensorik. Neuron motorik. Ya, neuron motorik itu berfungsi menghantarkan impuls saraf dari sistem saraf pusat dari otak dan sumsum tulang belakang. Rangsang berupa cahaya tadi, saraf berupa cahaya tadi diolah, maka di sini sumsum tulang belakang yang berkaitan dengan gerak refleks akan mengirimkan impuls saraf ke otot kita, ke efektor yang berupa otot dan kelenjar. Maka otot mata akan memejamkan mata karena agar tidak ada cahaya yang masuk ke dalam indera penglihatan kita. Itu neuron motorik.
Itu menghantarkan impuls saraf dari sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang ke efektor. Efektor itu berupa otot dan kelenjar. Yang ketiga, neuron asosiasi. Berfungsi menghubungkan neuron sensorik. Neuron sensorik yang ada di indera kita bisa berupa mata, bisa kulit, ya, ke neuron motorik. Ya, neuron motorik itu bisa berupa otot dan kelenjar. Neuron asosiasi itu terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang, karena sistem saraf pusat kita itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.